Bapak Waalaikumsalam Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di room ini. Sebelum kita mulai, baik saya perkenalkan sebagai moderator itu ada Ibu Reni Andriani. Rani Febriani, Pak. Oh, Reni Febriani ya. Rani Febriani. Rani Febriani. Ini ada Reni Andriani lagi. Ya, Bu Reni Febriani ya sebagai moderator, kemudian Pak lupa lagi. Rinda Fauzani, Pak. Pak Rinda Pauji ya. Fauzan. Itu sebagai presenter. Saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang lebih detail lagi. Nanti silakan saja perkenalkan masing-masing, dan selanjutnya acara ini saya berikan ke moderator Ibu Rani Ya. Febriani ya. Ya, Pak. Ya. Itu bulannya sudah di Ibu Rani ya? Ya, sudah, Pak. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Unai yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Di sini akan dilaksanakan meeting dengan tema how to be a writer, dan ada tips bagaimana cara menjadi penulis bagi pemula yang akan disampaikan oleh Bapak Rinda Fauzian dari MTSN 1 Pangandaran ya Pak ya. Kepada Pak Rinda saya persilakan untuk memberikan materinya. Dipersilakan Bapak. Itu bulannya udah dipindah, Bu. Udah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita bertemu di meeting pertama. Insya Allah hari ini saya akan memberikan materi, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Sebelum saya mulai, saya sapa dulu Bapak Ibu, apakah masih stay di room ini? Ya, apakah sudah tampil materi hari ini? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Jadi materi yang akan dipaparkan pada kesempatan hari ini itu how to be a writer, yaitu kiat-kiat menjadi penulis bagi pemula. Karena saya juga termasuk ke dalam kategori pemula, maka saya menyajikan materi ini bagi para penulis pemula yang hendak mencurahkan inspirasi dan gagasannya dalam bentuk karya tulis. Bapak Ibu semuanya yang hebat, bahwa menulis itu aktivitas yang mudah, tetapi yang sulit itu adalah implementasinya atau menyajikan gagasan dan inspirasi itu dalam bentuk tulisan. Nah, hari ini saya akan memberikan input kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya kiat-kiat apa saja supaya kita dalam menulis itu konsisten. Bapak Ibu semuanya, bahwa menulis itu mudah karena memang untuk memulai menulis itu dengan menulis. Jadi kunci secara keseluruhan bahwa untuk memulai menulis itu adalah menulis. Tidak ada lagi kata alasan. Alasan yang lain untuk memulai menulis itu adalah menulis. Adapun
hal-hal yang dapat kita lakukan. Maaf, ini sudah tampil. Bagaimana Pak Unai materinya tampil? Halo Pak Rinda. Ya, bagaimana materinya bisa terlihat? Suaranya kurang jelas, suaranya kurang jelas. Oh, nanti saya. Ya, ya. Nah, Ya, bagaimana sekarang? tolong dicek dulu. Ya, bagus. Agak deketan itu mic-nya kali. Oke, siap. Kita lanjut Pak ya. Ada Ya, 7 lanjutkan. ya, ada 7 kiat menulis bagi pemula. Setidaknya ini dapat membantu kita semuanya yang mandek dalam menulis. Biasanya orang itu banyak gagasan, banyak inspirasi, banyak ide, tapi ada hal yang paling sulit adalah menuangkan gagasan itu dalam bentuk sebuah tulisan. Pertama itu luruskan niat. Yang kedua nanti ada rumus menulis. Yang ketiga itu bagaimana kiat mencari inspirasi. Yang keempat menulis itu indah, mudah, ibadah dan berkah. Yang kelima mencobalah berkarya. Yang keenam langkah-langkah sederhana menulis karya. Dan yang terakhir teruslah berkarya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Pak Rinda, mohon maaf suaranya diperjelas lebih keras lagi karena tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Ya, mungkin segini sudah iya terdengar, kurang Bu? jelas terdengar. Ini terdengar Kurang jelas Pak, kurang keras, kurang keras. kurang jelas masih. Udah full ini volumenya. Oh, volume itu mah nggak di situ, Mana? di properti. Mungkin mikrofonnya bisa di mikrofon headsetnya bisa diperdekat Pak. Ini sudah bagaimana sekarang? Bagaimana Bu? Sudah jelas? Ya sudah lumayan. Yang pertama itu meluruskan niat. Jadi sebelum kita menuangkan gagasan dalam bentuk karya tulis, tentunya harus meluruskan dulu niat terlebih dahulu. Niat yang baik, niat yang konsisten itu akan menghendaki tujuan yang sesuai. Kemudian nanti ada kepuasan batin tersendiri ketika apa yang diniatkan dengan apa yang dihasilkan itu relevan atau saling berkaitan. Dan yang terakhir itu akan menjadi tabungan amal saleh jika niat yang diniatkan oleh calon penulis itu niatnya adalah niat baik, walaupun jarang sekali penulis itu berniat untuk tidak baik, tapi setidaknya niat ini dijadikan sebagai barometer ketika kita akan hendak memulai menulis. Yang kedua, apa rumus menulis? Untuk rumus menulis tentunya dari para penulis memiliki teknik dan tata cara tersendiri, tetapi dalam hal ini saya membuat satu konsep di mana konsep ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi sebagai penulis pemula. Bagaimana cara memulainya? Cara memulai menulis ialah dengan menulis ide-ide yang ada dalam benak pikiran kita. Jika masih bingung, buatlah daftar gagasan yang kita punya, kemudian tuliskan dalam sebuah kertas atau laptop dan buatlah tulisan masing-masing gagasan tersebut. Walaupun gagasan itu menurut kita kurang serak, tapi setidaknya ketika ada hasrat untuk menulis, tuliskanlah gagasan tersebut baik dalam kertas, dalam laptop ataupun dalam note yang lainnya. Yang kedua, bagaimana jika salah? Bagaimana jika salah apa yang kita tulis? Salah dalam menulis adalah langkah awal untuk menjadi penulis yang baik. Karena jika langsung benar, kita tidak akan terus belajar. Kesalahan yang terjadi adalah langkah awal kita untuk belajar menulis. Nah, yang ketiga, bagaimana jika tidak banyak menyukai tulisan kita? Kadang persoalannya penulis itu punya
punya ramalan tertentu. Ketika menulis dia meramal sebelum tulisannya jadi, dia sudah meramal. Bagaimana kalau tulisan saya itu tidak laku di pasaran atau tidak banyak membaca? Yang namanya tulisan ketika dipublikasikan itu pasti ada yang mencari, pasti ada orang yang baca. Setidaknya adalah orang yang menulislah yang pertama baca. Yang terakhir, bagaimana jika dan seterusnya. Ini adalah alasan yang harus alasan yang harus ditempa oleh kita semuanya. Sikap berani menulis adalah sikap yang siap menanggung segala resikonya. Ketika kita siap menulis, maka kita juga siap untuk dikritik, diberikan saran oleh para pembaca tentunya. Substantive oriented atau kritik yang membangun itu akan menaikkan hasrat kita dalam menulis dan memperbaiki kualitas tulisan kita di masa mendatang. If you want to be a writer, you must do two things above all other: read a lot and write a lot. Jadi kuncinya untuk menjadi seorang penulis itu, kata Stephen King, adalah dengan dua cara. Kalau tidak membaca banyak, ya yang kedua menulis banyak. Jadi antara menulis dan membaca itu adalah dua kewajiban yang memang harus hadir dalam satu waktu ketika seorang penulis akan memulai tulisannya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kita mencari inspirasi? Ya, mencari inspirasi dan biasanya orang itu mengeluh, saya tidak punya gagasan, saya tidak punya inspirasi. Kita harus percaya bahwa Allah telah menciptakan kita semuanya dalam bentuk sebaik-baiknya. Tuhan menciptakan kita mempunyai berbagai potensi, salah satunya adalah akal pikiran. Akal pikiran inilah yang akan menjadi bahan baku ketika nanti kita akan melaksanakan menulis. Pertama, yakini bahwa kita diberikan anugerah berupa akal. Jadi setiap akal yang dimiliki oleh kita dan Bapak Ibu itu luar biasa, komposisinya luar biasa, dan bisa menghadirkan karya-karya yang luar biasa. Yang kedua, luangkan waktu untuk berpikir. Tanpa berpikir, aktivitas menulis itu susah juga. Ya, orang berpikir tentunya pasti menghasilkan output. Outputnya adalah produk pikirannya. Dan produk pikirannya itulah yang kalau ditransformasikan dalam bentuk karya tulis adalah karya tulis seorang penulis. Yang ketiga, represkan pikiran kita di suasana yang hening, nyaman dan tentram. Suatu sisi, untuk menulis itu diperlukan suasana yang hening, nyaman dan tentram untuk mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Yang keempat, inspirasi datang ketika hati sedang tenang. Otomatis kalau orang sedang tidak tenang, maka sulit untuk menghadirkan inspirasi yang brilian. Maka salah satu kunci menulis dari sekian banyak kunci adalah menenangkan hati ketika hendak melaksanakan aktivitas menulis. Yang kelima, luangkan dalam satu hari untuk literasi, minimal 10 menit. Bisa membaca buku, literasi media ataupun yang lainnya, supaya jauh hari window atau pembendaharaan kata yang kita miliki itu lebih mumpuni. Bagaimana suara saya bisa terdengar, Pak Tonai? Halo? Suaranya sudah terdengar? Barusan ada Suaranya terdengar Pak. Oh ya, terima kasih. Terdengar. Barusan ada chat. Ya. Yang terakhir, keenam, itu kiat mencari inspirasi itu ikat inspirasi yang hadir dengan tulisan. Jadi ketika ada inspirasi hadir, maka kita wajib menuliskannya, karena dengan tulisan itu kita akan mudah nanti mengeksplor. Biasanya ibu bapak mengalami hal itu ketika sedang hendak berjalan, hendak bermain, mendapatkan inspirasi yang brilian, inspirasi yang luar biasa. Tapi ketika inspirasi tersebut tidak dituliskan atau tidak didokumentasikan, maka inspirasi itu akan hilang, sejalan dengan sel saraf sensorik yang ada dalam
otak kita itu setiap harinya bekerja dengan luar biasa. Kita lanjut. Menulis itu indah, mudah, ibadah dan berkah. Kalau mengutip dari perkataan Ernest Hemingway, lewat ciptaan Anda memuat sesuatu yang bukan suatu perwakilan, melainkan satu hal yang benar-benar baru, lebih benar daripada apapun yang benar dan hidup. Serta Anda membuatnya hidup, dan apabila Anda membuatnya dengan cukup baik, Anda memberinya keabadian. Itulah alasan Anda menulis. Kira-kira dari kutipan Ernest Hemingway tersebut, ternyata menulis itu indah. Indahnya di mana? Karena tidak semua orang dapat menulis. Ya, kadangkala orang yang biasa menulis pun ketika mendapatkan salah satu kebuntuan berpikir, di sana mereka akan merasakan keindahannya menulis. Yang kedua, menulis itu mudah. Memang menulis itu mudah. Satu, pikirannya sudah ada, gagasannya sudah ada, tinggal menuangkan. Bagaimana jika salah? Nah, pemikiran benar ataupun salah, maka hal yang wajar ketika seorang pemula itu memulai menulis, punya pemikiran takut salah, takut digandrungi negatif oleh orang lain. Nah, yang ketiga, menulis itu ibadah. Menulis itu ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena memang aktivitas menulis itu memberikan ilmu, menyebarkan ilmu, mempublikasikan ilmu yang dari skala Parinda. Mau apa? Yang jelas Parinda Kurang jelas? kirang jelas. Ya sok rada dicaketkeun ieu na suantana rada tarik we lah. Iya. Kadangu Pak? Bari ngoceak we nyariosna. Bari ngoceak. Ya, kadangu Pak. Awatos. Kadangu teh Pak. Ya, Halo. luplek Tuplek. panginten jaringanana. Mohon. Mohon. Ya, jadi saya Sok dicaketkeun we. ya. Jadi saya ulangi ya Ibu Bapak. Menulis itu Ya. indah, mudah, ibadah dan berkah. Kenapa menulis itu dikatakan sebagai aktivitas berkah? Karena tidak sedikit orang yang sudah menulis itu menghasilkan materi. Yang luar biasa, yang dapat dijadikan sebagai penghasilannya gitu, dari aktivitas menulis. Itu alasan kenapa menulis itu indah, mudah, ibadah dan berkah. Bagaimana suara saya bisa terdengar lagi Pak? Suaranya terdengar Pak, namun kurang keras mungkin, Kurang keras. sehingga tidak jelas ke para pendengarnya. Ya. Ya, gitu, saya coba perkeras Pak. Yang kelima, mencobalah untuk berkarya. Setelah kita mempunyai gagasan, kemudian punya niat, kemudian berani untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulis, maka bisa kita itu menulis karena mencoba. Biasanya para pemula menulis itu pertama kali agak sedikit kesusahan untuk menghasilkan satu halaman pun itu dibutuhkan waktu beberapa jam. Tapi ketika sudah lancar ataupun mudah untuk menuliskan gagasannya, hal itu tidak demikian. Selanjutnya lebih lancar dan dapat menghasilkan tulisan dengan kuantitas yang lebih banyak. Yang selanjutnya, jika gagal, coba kembali. Kemudian setelah mencoba kembali, maka karya Anda adalah penghargaan terhadap diri. Apapun bentuk karyanya, itu adalah penghargaan kita terhadap diri, penghargaan kita terhadap akal pikiran yang telah Tuhan berikan. Kemudian sebuah karya tidak muncul dari orang biasa-biasa. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai karya tulis, maka Bapak Ibu tidak bisa digolongkan dengan orang yang biasa-biasa saja. Tetapi ini adalah anugerah dari Allah kepada kita, skill yang tidak dimiliki oleh yang lain.
Yang selanjutnya, siapkan diri untuk dikritik pembaca. Memang penulis yang baik itu adalah penulis yang menerima kritikan, menerima saran guna perbaikan di tulisan selanjutnya. Kemudian karya pertama adalah perangsang munculnya karya selanjutnya. Yang terakhir, setiap mulai berkarya, mintalah doa atau masukan dari para pembaca. Nah, ini hal-hal yang perlu disadari oleh kita semuanya ketika kita hendak berkarya. Apapun tulisannya, apakah itu mau bersifat fiksi ataupun non fiksi, itu adalah karya kita. Menulislah pada saat awal dengan hati, setelah itu perbaiki tulisan Anda dengan pikiran. Kunci pertama dalam menulis adalah bukan berpikir, melainkan mengungkapkan apa saja yang Anda rasakan. Itu apa yang saya kutip dari William Forster. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada langkah selanjutnya. Gimana suara saya sudah terdengar jelas sekarang? Halo? Suaranya masih kurang keras, Pak. Mungkin bisa di ini apa suaranya? Mana ya? Masih kurang jelas. Coba Pak dicek dulu. Oke. Cek Sekarang sound dulu. bagaimana, sudah jelas? Nah, segitu Pak. Agak kencang lagi. Mungkin Bapaknya jangan kejauhan. Sudah jelas sekarang? Nah, segitu udah. Oke, kita mulai ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah sederhana menuliskan karya. Pertama, memang kita harus menghadirkan gagasan. Gagasan ini hadir ketika kita mampu mengeluarkan dari alam pikiran kita. Yang kedua, setelah gagasan hadir, tuliskanlah dalam bentuk online. Maaf, ini saya salah menulis. Membuat outline, maksud saya membuat outline garis besar, bukan online. Membuat outline secara garis besar apa yang akan kita tuangkan, gagasan itu, temanya apa, kemudian mau diberikan judul seperti apa, kemudian subjudulnya apa-apa saja. Nanti kita akan menuliskan gagasan itu tidak jauh dan tidak keluar dari outline yang sudah kita buat. Yang ketiga, itu adalah mengeksplor outline dengan menuliskan isi-isinya. Setelah berbentuk outline, maka kita tinggal menuliskan isi-isi dari subjudul tersebut. Kemudian, setelah mengeksplor outline dengan menuliskan isi-isinya, kemudian setelah jadi semuanya, setelah menjadi satu naskah, itu hasil karya pikir kita, maka diedit kembali tulisan tersebut. Kemungkinan besar apa yang kita tulis pertama dengan apa yang kita pikirkan pada season selanjutnya, kadang kita menemukan kesalahan-kesalahan. Itulah gunanya mengedit kembali tulisan yang kita miliki. Selanjutnya, meminta pendapat orang lain yang ahli. Sekiranya Bapak Ibu adalah penulis pemula atau belum pernah menulis buku, artikel atau lainnya, maka alangkah baiknya meminta pendapat, meminta masukan dari orang-orang yang ahli dalam bidang tulis menulis, supaya ada gambaran ketika kita nanti melaksanakan atau menuangkan gagasan. Yang keenam adalah mepublikasikan. Publikasi karya hari ini, arti kata penerbit itu sudah banyak menggunakan metode penerbitan. Salah satunya adalah metode penerbitan yang print on demand. Print on demand itu Bapak Ibu boleh menerbitkan naskahnya, kemudian dana untuk cetaknya tapi ditanggungkan kepada si penulis. Tetapi kualitas buku yang diterbitkan itu sama dengan jenis penerbitan mayor. Jadi sekarang fasilitasnya sudah lengkap, tidak usah takut kalau naskah tulisan Ibu tidak diterbitkan. Sekarang sudah banyak fasilitas dari penerbit memberikan layanan untuk ibu bapak yang hebat ini mempublikasikan karya-karyanya. Yang selanjutnya adalah
merancang karya selanjutnya setelah karya satu dipublikasikan. Arti dipublikasikan itu adalah karyanya sudah nongkrong di perpustakaan nasional, kemudian sudah memiliki serial number book atau ISBN, itu sudah dapat dikategorikan mempublikasikan karya. Yang terakhir adalah output karyanya. Jadi dari menghadirkan gagasan itu endingnya adalah di output karya ibu bapak ibu, baik itu berbentuk buku fiksi atau buku non fiksi, ya, cerita sendiri atau pengalaman pribadi, pengalaman waktu mengajar, ataupun hal-hal yang lain sifatnya yang bisa dituangkan dalam bentuk sebuah karya tulis. Ini adalah contoh outline. Contoh outline sederhana. Ibu bapak buat outline seperti ini. Ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kalaupun perlu, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Bisa terdiri dari beberapa bab atau terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah outline sederhana. Bapak Ibu bisa mengembangkan secara lebih luas, ya, outline yang dimaksud sesuai dengan frame, sesuai dengan tema atau judul yang diangkat nanti ketika kita melakukan mempublikasikan karya tulis. Maka yang terakhir ini penutup saya sebelum menutup materi ini, teruslah berkarya, konsisten membuat karya, walaupun karya ibu bapak tidak dibaca orang, tapi saya yakin karya tersebut kedepannya akan banyak dicari orang. Yang kedua, zaman selalu berubah, karya mesti mengandung unsur inovasi. Tentunya karyanya bisa memberikan inovasi, memberikan dukungan, kontribusi baik bagi generasi Z ataupun generasi yang sudah pertama lahir. Yang ketiga, karya menyesuaikan dengan bahasa, gaya, dan ritme tulisan zaman sekarang. Jika Bapak Ibu menuliskan buku yang bernuansakan anak remaja, maka bahasa yang dituliskan adalah bahasa yang mereka mudah kenal atau bahkan mereka sudah menjadi biasa ketika mengucapkannya. Karya tulis datang untuk memberikan pencerahan. Jadi karya tulis yang kita buat adalah untuk memberikan pencerahan, baik pencerahan yang dapat membangunkan jiwa akalnya, maupun karya yang memberikan pencerahan terhadap spiritualnya. Karya tulis memberikan motivasi kepada pembaca untuk berkarya. Artinya apa yang kita tulis itu memberikan stimulus kepada para pembaca untuk berkarya lewat pikirannya, berkarya lewat tenaganya, maupun berkarya dalam bentuk yang lain. Yang terpenting apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang lain. Baik Bapak Ibu, ini adalah hasil karya saya karena sebagai pemula dengan melakukan teknik-teknik yang sudah tadi saya paparkan, alhamdulillah bentuklah karya tulis seperti ini. Inilah yang selanjutnya, ini karya ketiga dan karya keempat juga masih saya melaksanakan, mengimplementasikan kiat-kiat yang tadi. Ini berbentuk modul pembelajaran walaupun sederhana, tapi saya mencoba untuk melaksanakan kiat-kiat yang tadi secara konsisten. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Rinda yang telah memberikan paparan materinya. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Ibu partisipan, barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang membuat Bapak Ibu penasaran, silakan boleh ditanyakan. Dan selanjutnya untuk presensinya silakan diisi, udah ada di kolom chat ya Bapak Ibu.
barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan raise hand-nya atau bisa lewat kolom chat. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Rinda, mohon ininya di mute. Oh, ya. Ya, bagaimana Bu? Assalamualaikum, Bu Rani, izin bertanya boleh? Bentar. Silakan Ibu Reni. Pak Rinda, izin bertanya. Oh ya, silakan Bu. Saya senang nulis, tapi kadang-kadang mentok di ide. Itu gimana caranya biar nggak mentok? Terus kalau udah mentok, jadinya males lagi nulis. Itu gimana, Pak? Baik Bu. Ya, terima kasih Ibu Reni. Silakan Pak Rinda untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Reni. Terima kasih Bu Rani. Ya, baik Bu Reni. Terima kasih atas pertanyaannya. Masalah itu mungkin bukan Bu Reni saja yang merasakan. Mohon maaf. Saya pun pernah merasakan hal itu, bahkan orang lain pun dengan masalah yang sama seperti itu. Ketika kita punya ide, tetapi dalam satu momen kita tidak bisa menuangkannya, katakanlah warga ya. Nah, itu yang dapat menghilangkan ide-ide yang kita punya. Tuh. Maka saya sarankan ketika ada ide yang Ibu punya, ide tersebut dituliskan di dalam kertas atau laptop atau dalam bentuk dokumentasi yang lainnya. Nah, ketika dokumentasi itu sudah ada, ya, walaupun tidak dieksekusi dalam bentuk tulisan, itu bisa dilakukan di momen yang lain. Asalkan ide atau gagasan tersebut sudah diikat dengan tulisan, walaupun tulisannya hanya sekedar garis besar saja, karena dikhawatirkan ide yang sudah ada tadi dengan kualitas yang baik tidak terdokumentasikan, sehingga kesulitan kita untuk mandek berpikir. Kalau itu semuanya mungkin mengalami hal tersebut, tapi setidaknya Bapak Ibu, kalau bisa saya sarankan, ya, ketika ada ide, maka ide itu ikat dengan tulisan, walaupun pada waktu itu tidak langsung dieksekusi dalam bentuk karya tulis. Itu mungkin itu Bu Reni. Ya, kalau sudah kalau sudah terdokumentasi, nanti Ya, bisa disambung. terima kasih Pak Rinda. Ya. Bagaimana Ibu Reni? Apakah sudah jelas jawabannya? Jelas. Jadi kita kayak punya semacam catatan kecil atau buku kecil. Jadi pas ada ide tulis, Jadi buat bank ide gitu ya. Kalau boleh istilah buat bank ide gitu, bank ide misalnya. Makasih Pak Rinda. Sama-sama Bu. Biar tidak lupa ya Bu ya. Betul.